Sebab Engkau yang layak kami muliakan, Engkau yang layak kami besarkan. Sebab Engkau Tuhan yang maha besar. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau sertai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari dengan penuh sukacita kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Oleh sebab itu saja kita semua berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita siapkan hati kita bersama. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa firman Tuhan kuat dan menguatkan kita. Firman Tuhan hidup dan menghidupkan kita. Firman Tuhan memberi selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, tak ada yang mustahil. Haleluya. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib.
mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bertahta di sini, tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Oh, tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Benar ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, sangat terbukti dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan dan meneguhkan kami. Dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya segala sesuatu mungkin. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami bersama-sama akan masuk ke lebih dalam ke dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Perdengarkan suara-Mu bagi kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Dan arahkan hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka yang kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Hal itu dapat kita lihat bersama di dalam ayat yang kedua, bahagian A. Di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa maksud kalimat ini? Saudara, ketika saya melihat akan kalimat ini, saya menemukan banyak rahasia firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana maksud daripada kalimat ini adalah kita sebagai orang percaya diajak untuk memiliki fokus yang benar di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara, mengapa fokus itu begitu penting, saudara? Fokus menjadi sangat penting karena fokus memberikan kita arah dan lintasan perjalanan hidup yang jelas. Saudara, kemana kita pergi dan apa yang kita lakukan? Jika fokus kita jelas, maka kita tidak akan mengalami hal yang menyesatkan di dalam kehidupan kita. Jadi fokus, saudara, memberikan kepada kita arah yang jelas. Fokus memberikan kepada kita lintasan atau trek perjalanan yang jelas pula. Sehingga kita tidak gampang keluar daripada jalur, kita juga tidak gampang tersesat. Kemudian fokus juga menimbulkan semangat atau gairah dan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Seseorang yang memiliki fokus, maka fokus itu akan memberikan dia semangat, memberikan dia gairah, bahkan memberikan dia kekuatan untuk dapat mencapainya. Seperti seorang pelari. Jika seorang pelari punya fokus untuk mencapai garis finish, maka dia akan bersemangat, dia akan bergairah, dan juga dia akan memiliki kekuatan untuk mencapai garis finish yang merupakan fokusnya. Dan saudara, kemudian yang berikutnya, fokus juga meningkatkan kedisiplinan. Orang ketika memiliki fokus, dia akan berdisiplin.
seperti seorang pelajar. Ketika waktunya dia akan ujian, dia akan naik kelas, akan next level. Dan ketika dia berfokus kepada hasil daripada ujian, dia berfokus kepada hasil yang baik, hasil yang maksimal, maka fokus itu akan membuat dia berdisiplin di dalam belajar. Dia akan bangun pagi untuk belajar. Dia akan menyiapkan waktu-waktu untuk dia belajar, sehingga ketika ujian nanti dia dapat menyelesaikan ujian, bahkan hasilnya baik dan maksimal. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya fokus sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau fokus itu penting, maka kita harus memperhatikan fokus kita. Fokus kita yang pertama tidak boleh lemah. Jika fokus seseorang menjadi lemah, maka akan menimbulkan penglihatan yang kabur. Jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dan ketika dia tidak dapat melihat dengan jelas, maka dia akan sulit untuk mencapai tujuan daripada hidupnya. Kemudian fokus itu penting, sehingga kita harus memiliki fokus yang tidak boleh tidak jelas. Sekali lagi, fokus itu harus jelas. Sebab kalau tidak jelas, maka akan membingungkan kehidupan kita. Kita tidak tahu kemana kita pergi dan apa yang kita lakukan. Mengapa? Karena fokus itu tidak jelas. Kemudian saudaraku, fokus itu penting, itu sebabnya fokus tidak boleh salah. Saudara, banyak kali kita memiliki fokus yang salah. Hari-hari ini situasi kita sulit, dan banyak orang yang mulai menempatkan fokus yang salah. Mereka berfokus pada diri mereka sendiri, fokus pada kekuatan mereka sendiri, fokus pada kekayaan mereka, kepintaran dan pengalaman mereka. Saudara, jika fokus salah, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Ibrani ini, Paulus menulis kepada 12 suku di perantauan, supaya mereka memiliki fokus yang benar. Dan Paulus menetapkan fokus yang benar di dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus yang benar sebagai anak-anak Tuhan, yaitu fokus kepada Yesus. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, fokus yang benar adalah fokus kepada Yesus. Saya mau bertanya kepada kita hari ini, apakah kita sudah berfokus kepada Yesus? Ataukah hari ini kita sedang memiliki fokus kepada hal-hal yang ada di luar Yesus? Hal-hal yang sementara, hal-hal yang akan binasa, hal-hal yang akan mendatangkan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sementara. Saudaraku yang kekasih, mari kita kembali kepada fokus yang benar. Mari kita tata ulang fokus kita. Kita tata ulang fokus kita, supaya perjalanan kehidupan kita hari ini dan ke depan, kita dapat mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kita, apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Sebab saudara, perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan ini banyak kali diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak marah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudara, di marah ada air yang pahit. Banyak hal-hal yang bisa memahitkan hidup kita.
Contohnya hari ini kita sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang dampaknya menghantam kehidupan kita dalam kesehatan, di dalam ekonomi, di dalam sosial, dan banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang membebani, yang memberatkan kehidupan kita akibat daripada COVID-19 ini. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaan kita hari ini, mengapa Yesus harus menjadi fokus kita? Sekali lagi, mengapa Yesus harus menjadi fokus kita? Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang pertama, yaitu karena Yesus adalah pemimpin iman kita. Saudara, kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua, bahagian B, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus berfokus pada Yesus? Karena Yesus adalah pemimpin iman kita. Saudara, iman begitu penting bagi hidup kita. Mengapa? Karena firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, saudara, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita punya pengalaman, mungkin kita punya pengetahuan, mungkin kita punya kedudukan, mungkin kita punya harta, keuangan, mungkin kita seorang yang gagah, yang cantik, mungkin kita orang yang bertalenta. Tetapi kalau kita tidak punya iman, firman Tuhan katakan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena hanya orang yang beriman, yang tahu bahwa Tuhan itu ada, yang percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan di dalam kehidupannya sebagai pencipta langit dan bumi, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa itu, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara, iman sangat penting. Iman juga membuat kita hidup. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 38 dan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa orang benar hidup karena imannya. Orang benar hidup karena percayanya. Artinya, saudara, kita bukan hidup dari roti saja. Kita bukan hidup dari makanan, dari pakaian, dari rumah yang kita miliki, tetapi kita hidup dari iman. Kemudian, saudaraku, mengapa iman penting? Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata bahwa iman kita mengalahkan dunia. Artinya, saudara, bahwa ketika kita memiliki iman, kita dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan. Kita dapat mengalahkan akan semua tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Kita dapat mengalahkan semua tipu daya kuasa kegelapan. Dan jika saudara punya iman, maka saudara akan menjadi pemenang. Di mana dengan iman saudara percaya bahwa Tuhan menjadi pembela saudara. Tuhan berdiri di sebelah kanan saudara. Dia akan mengalahkan semua musuh-musuh saudara. Dan dengan iman saudara akan tetap berdiri untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, iman kita mengalahkan dunia. Kemudian, mengapa iman begitu penting? Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 17 ayat 20 berkata bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Wow! Saudara, saudara punya iman sebesar biji sesawi, biji yang paling kecil di antara biji-bijian. Saudara dapat memindahkan gunung. Artinya, dengan iman yang ada di dalam hidup kita, apapun gunung persoalan saudara, dengan iman itu saudara akan menyatakan kemenangan, menyatakan bahwa persoalan saudara kecil. Dan dengan iman itu saudara yakin bahwa Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Dan firman Tuhan katakan
bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, bila dengan iman didoakan, maka besar kuasanya. Dengan iman, saudara akan menerima jawaban dari Tuhan. Sehingga saudara, Yesus harus menjadi fokus kita, karena dialah yang memimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan. Hari ini saya dan saudara memiliki iman belum sempurna. Tetapi waktu kita berfokus kepada Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, jika fokus kita kepada Tuhan, maka saya pastikan bahwa iman kita akan semakin hari disempurnakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang kedua, mengapa Yesus harus menjadi fokus kita? Yang kedua, saudara, adalah karena Yesus dapat menjadi teladan ketekunan dalam pengorbanan. Sekali lagi, mengapa Yesus harus menjadi fokus kita? Karena Yesus dapat menjadi teladan ketekunan dalam pengorbanan. Saudara lihat di dalam ayat 2 bagian B, di situ dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudaraku yang kekasih, Yesus telah mengabaikan kehinaan. Firman Tuhan katakan, Yesus tidak memikirkan penderitaan yang Ia harus tanggung. Yang Dia pikirkan adalah keselamatan kita. Yesus tidak memikirkan akan kehinaan. Kehinaan berbicara tentang aib. Saudara, Dia tidak memikirkan tentang aib yang harus Ia tanggung. Aib siapa yang Ia tanggung, saudara? Aib saya dan saudara. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Yesus tidak memikirkan itu. Dia rela dipermalukan. Dia rela dihinakan. Supaya saya dan saudara boleh dibebaskan dari dosa. Dan kita bisa diselamatkan. Dan firman Tuhan katakan juga, saudaraku, Yesus dengan tekun memikul salibnya. Saudaraku yang kekasih, Yesus tekun untuk memikul salib. Dia sabar di dalam penderitaan yang seharusnya tidak Ia tanggung. Seharusnya saya dan saudara yang menanggung segala konsekuensi dari dosa kita. Tetapi Yesus dengan tekun, artinya Yesus dengan sabar untuk menjalani penderitaan dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Saudara, ketika kita berfokus kepada Yesus, kita dapat melihat teladan di dalam ketekunannya. Dia mengorbankan kehidupannya bagi kita. Sehingga hari-hari ini ketika saya dan saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak hal-hal yang sulit yang datang menerpa kehidupan kita, kita harus jadikan Yesus sebagai teladan. Mengapa? Karena Dia telah memberikan kepada kita teladan dalam ketekunan. Dia mengorbankan kehidupannya buat kita. Sehingga hari-hari ini saudara, kita harus tekun. Ketika kita ada di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kita harus mengorbankan kehidupan kita. Kita harus melakukan akan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di mana saudara, kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan melalui situasi yang sulit ini. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Mari kita ikuti Dia. Mulai hari ini jangan kita bersungut-sungut, jangan kita marah, jangan kita bertanya Tuhan mengapa.
Tuhan, saya begitu sulit. Tuhan, saya sedang dalam pergumulan ekonomi. Bisnis saya terganggu. Kesehatan saya terganggu. Keuangan saya terganggu. Saudaraku yang kekasih, Yesus sudah memberi teladan. Artinya kalau kita mengikuti Dia, berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan dalam semuanya itu, mari kita tekun untuk terus datang kepada Tuhan. Tekun untuk setia kepada Tuhan. Tekun untuk terus mengikuti Tuhan. Jangan kita menjadi lemah dan pada akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan. Saudara, Yesus adalah teladan bagi kita. Kemudian yang terakhir, saudara, mengapa Yesus harus menjadi fokus kita? Yang terakhir, karena Yesus adalah pelatih kehidupan yang sempurna. Yesus adalah pelatih kehidupan yang sempurna. Saudara, kita bisa lihat di dalam ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang kekasih, Yesus adalah pelatih kehidupan. Sebagai anaknya, Dia melatih kita untuk dapat menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang nantinya sempurna dengan membentuk karakter hidup kita. Dia mengizinkan banyak hal-hal di dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita dianggap sebagai anaknya, maka Dia akan mengajar kita. Dia akan menghajar kita. Memang saudara, saya sebagai orang tua juga melakukan hal yang sama. Karena saya mengasihi anak saya dan saya tidak mau dia menjadi anak-anak yang bandel, menjadi anak-anak yang nakal, menjadi anak-anak yang tidak penurut, yang memiliki karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Kadang-kadang saya harus memberikan ganjaran kepada mereka ketika mereka salah. Ganjaran itu berupa rotan yang saya berikan, berupa teguran, berupa nasihat, dan bahkan lebih daripada itu ada hukuman-hukuman yang saya anggap pantas mereka terima pada usia mereka sebagai bentuk ganjaran atas kesalahan mereka. Mengapa? Karena saya sedang mendidik mereka. Demikian juga Tuhan, saudara. Dia adalah Bapa kita yang senantiasa mendidik kehidupan kita dengan hal-hal yang kita anggap menyakitkan kita. Tetapi sebenarnya Dia sedang mendidik dan melatih kita sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, saudaraku, tetapi terkadang itu tidak menyenangkan. Ya, ketika saya pukul anak saya dengan rotan atau saya kasih hukuman yang lain, kadang-kadang hati saya juga terasa tidak enak. Dan mungkin mereka juga merasa sakit. Fisik mereka sakit mungkin. Dan mungkin secara emosional mereka terganggu. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Amsal bahwa di ujung rotan ada emas. Orang yang dikasihi dihajarnya. Artinya kalau Tuhan mengasihi kita seperti seorang bapa yang saya gambarkan tadi, seperti saya tadi. Bapa mengasihi kita sehingga Dia mengizinkan hal-hal yang pada awalnya itu mendatangkan duka cita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kepada kita damai kepada orang-orang yang dilatihnya, yaitu kepada kita yang dilatihnya. Jadi saudaraku yang kekasih, berfokuslah kepada Yesus. Dialah pelatih. Dialah pelatih yang sangat-sangat sempurna. Dia tahu bagaimana melatih kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Kalau hari ini kita sedang dilatihnya dengan banyak hal yang diizinkan dalam hidup kita. Dia melatih kita dalam hal keuangan.
Dia melatih kita di dalam hal kesehatan. Dia melatih kita di dalam hal kesetiaan. Dia melatih kita di dalam berbagai hal dalam hidup kita. Saudara, mari kita ikuti pelatih kita. Kemanapun dia melatih kita dan apapun yang dia pakai untuk melatih kita, mari kita berserah total kepadanya. Sebab kita percaya kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berfokus kepada Yesus. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa hanya Yesus yang dapat memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dia pemimpin iman menuju kepada kesempurnaan. Dan yang kedua, karena Yesus yang dapat menjadi teladan ketekunan dalam pengorbanan. Yesus telah menjadi teladan dalam ketekunan, di mana dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Dan yang terakhir, karena Yesus adalah pelatih kehidupan yang sempurna. Biarlah kita berfokus kepada Yesus mulai hari ini. Dan saya percaya perjalanan hidup kita akan mencapai apa yang Tuhan inginkan buat kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Hamba berdoa Bapa, biarlah kami semua menjadikan Yesus sebagai fokus kami. Oleh sebab itu Tuhan, ambil semua fokus-fokus yang lain dalam hidup kami. Jika hari ini fokus kami untuk hal-hal yang sementara, mari Tuhan kembalikan fokus kami kepada Yesus. Supaya fokus kami menjadi jelas, arah kami menjadi jelas, dan kami dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Hamba berdoa untuk umat Tuhan yang hari ini mungkin ada di dalam pergumulan, ada di dalam persoalan hidup mereka. Kiranya Tuhan melawat menjamah mereka. Pimpin mereka dalam iman Tuhan. Pimpin mereka dalam ketekunan. Pimpin mereka di dalam pelatihan-pelatihan yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Sehingga mereka semua melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka boleh mengalami kemenangan di dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima firman dan siap melakukannya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali minggu depan di ibadah online di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja, Bapak Ibu, jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer pada rekening gereja di bawah ini.
Terima kasih dan damai sejahtera melimpahi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua berdiri. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Aku Percaya. Haleluya. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Oh, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Ajar kami untuk berharap dan terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami perbuat hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berkenan untuk memberkati setiap kami. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tanganmu dan dengan iman terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan, tuntunan, penghiburan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat daripada Tuhan turun melimpah atas hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaan bisnismu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, relasimu, keuanganmu, dan apapun yang engkau perbuat hari-hari ini. Tuhan berjanji untuk menyertai engkau dan membuat segala sesuatu yang engkau kerjakan berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkatnya, mari dengan iman katakan amin.